Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrati Nur Asita dari kelas TO 5B NRP 54. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai pengerjaan UAS ganjil dengan mata kuliah praktikum jaringan komputer. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu 1B adalah footprinting pada bidang security. Nah, jadi apa itu footprinting? Footprinting yaitu langkah awal sebelum penyerang atau attacker melakukan penyerangan, yaitu mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan, blueprint dari suatu jaringan, sehingga ia mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh target. Informasi yang ditampilkan dalam kegiatan ini berupa sejarah perusahaan, nama domain, VPN, kemudian nomor telepon, nama orang-orang yang terkait di dalamnya, kemudian alamat email, dan hubungan-hubungan perusahaan lain, lokasi perusahaan, dan topologi peta dan informasi penting lainnya. Kemudian ada beberapa istilah pada footprinting, yaitu open source atau passive information gathering, yaitu mengumpulkan informasi tentang sebuah target yang diperoleh dari sumber yang bersifat umum. Kemudian ada active information gathering atau mengumpulkan informasi aktif. Kemudian anonymous footprinting atau footprinting tidak diketahui atau misteri. Kemudian yang selanjutnya ada pseudonymous footprinting atau footprinting dengan nama samaran. Organizational or private footprinting atau organisasi atau footprinting pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada internet footprinting, yaitu mengumpulkan informasi target dari internet. Nah, untuk konsep footprinting, jadi tahapan pertama dalam fase peresetan adalah melakukan footprinting atau pengintaian. Footprinting mengumpulkan seluruh informasi yang berguna mengenai target penyerangan. Pada fase ini dilakukan beberapa hal, seperti mengumpulkan informasi dasar tentang target dari jaringan, kemudian menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server, dan lainnya. Kemudian dilakukan dengan teknik seperti voice, DNS, jaringan, dan organisasi query. Dan kemudian ada cari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Nah, tujuan dari footprinting ini apa sih? Jadi ada untuk mengumpulkan informasi jaringan, kemudian mengumpulkan informasi sistem, dan juga mengumpulkan informasi organisasi. Jadi di sini ada footprinting bukanlah hal besar untuk mendapatkan informasi mengenai seseorang dari internet, sosial media, website, serta sumber yang lainnya yang memiliki banyak informasi yang dibuka secara umum untuk publik. Padahal beberapa informasi tersebut kemungkinan merupakan hal yang sangat sensitif. Hal yang sensitif tersebut seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi kan itu merupakan privasi setiap orang. Nah, itu kekurangannya di sini. Kemudian footprinting dengan search engine. Hal yang paling mendasar dan paling mudah adalah menggunakan bantuan search engine. Search engine menyajikan informasi mengenai apapun yang kita cari melalui internet. Kita tinggal membuka browser dan memilih search engine yang ingin digunakan, seperti Google atau Bing. Nah, hasil yang diberikan merupakan keseluruhan informasi yang tersedia mengenai target yang ada di dalam internet. Sebagai contoh, apabila kita melakukan pencarian kemudian kita mengetikkan nama tersebut di Google, maka akan muncul beberapa informasi tersebut. Nah, footprinting untuk informasi perusahaan atau personal. Jadi, selama mengumpulkan informasi, peretas juga mengumpulkan informasi mengenai organisasi, perusahaan, kemudian website perusahaan, domain email, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mendapatkan lokasi, yaitu kita ada tertahu dengan Google Map, Bing, Google Earth, Bitmap, dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak juga seperti sosial media, kemudian Google Advanced Search atau Google Hacking, dan lain sebagainya. Jadi ada ada plus minusnya dari footprinting ini, karena di sini juga privasi seseorang juga akan diketahui oleh banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.